Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, jodoh memang sebuah misteri yang kadang bisa ditebak karena adanya sinyal atau tanda-tanda sebelumnya. Namun yang sering terjadi, jodoh itu tidak bisa ditebak meskipun sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Siapa sangka coba, dua orang muda-mudi yang sudah kenal dan berpacaran lama, kemudian menikah, justru tak berjodoh dan putus di tengah jalan. Sebaliknya, seorang teman biasa atau bahkan seorang yang dulu dibenci, ternyata malah bersanding di kursi pelaminan dan membina rumah tangga sampai akhir hayat. Ada juga seorang yang begitu akrab, bahkan mencintai teman atau tetangga dekat rumahnya sejak kecil. Ternyata jodohnya dengan orang yang jauh, bahkan orang asing yang tak pernah dikenal sebelumnya. Atau sebaliknya, ada pula seseorang yang telah lama berpacaran dengan orang jauh, tapi akhirnya kandas dan justru berjodoh dan menikah dengan tetangga sebelah atau teman kecilnya dulu. Itulah jodoh yang masih menjadi misteri. Dan sampai kapan perjodohan itu berlangsung? Apakah akan langgeng atau akan putus di tengah jalan? Tidak ada yang tahu. Cobalah kita tanya pada orang tua kita atau orang tua zaman dulu, bagaimana ceritanya mereka bisa menikah. Banyak sekali di antara mereka yang menikah karena dijodohkan tanpa tahu sebelumnya, tanpa perkenalan, apalagi pacaran. Namun mereka ini berjodoh langgeng sampai akhir hayat, sampai beranak pinak, dan bahkan memiliki banyak cucu. Sebaliknya, zaman sekarang banyak kita temui pasangan yang sudah lama saling mengenal, sudah lama berpacaran, tetapi setelah bersanding di pelaminan, mengucap janji setia melalui ijab kabul, ternyata tak berusia lama pernikahannya. Jodoh memang sebuah misteri, maka kita harus memiliki pemahaman dan keyakinan dulu tentang jodoh ini. Pertama, kita harus hakul yakin bahwa jodoh itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan jodoh atau pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, tentram dengan jodoh tersebut. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam Islam, perjodohan bukan hanya tentang menemukan pasangan hidup, tetapi juga tentang memenuhi tujuan dari perjodohan itu, yakni ketentraman hidup. Maka tentu saja diperlukan kesiapan, komitmen, dan tanggung jawab bersama untuk memenuhi tujuan dari perjodohan, yakni sakinah, tercapainya ketenangan, ketentraman, atau kedamaian jiwa. Perlu diketahui bahwa sakinah itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi sakinah itu akan muncul setelah badai dalam rumah tangga mereda, setelah perjuangan dalam mengatasi berbagai cobaan dan ujian lolos. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah telah menentukan kriteria perjodohan itu untuk mencapai sakinah,
sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Kemudian perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa asbabun nuzul surat An-Nur ayat 26 ini adalah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh buruk oleh para penyebar berita bohong atau hoaks. Rasulullah adalah manusia terbaik karena istri-istri beliau juga berasal dari golongan yang baik pula dan terhormat, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Melalui surat An-Nur ayat 26 ini, Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan tuduhan hoak yang dilontarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ibnu Jarir menjelaskan bahwa para penyebar berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya mereka pantas yang menyandang apa yang mereka tujuhkan itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW menentukan kriteria perempuan yang sebaiknya dipilih sebagai istri agar tercapai sakinah. Beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak." Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena pertimbangan 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena nasabnya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, maka pilihlah dengan pertimbangan agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menyampaikan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal, karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, karena siapa saja yang bersanding dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari kerusakan atau kemudaratan ketika bersanding di samping mereka. Hadis ini menunjukkan kebiasaan orang-orang yang mencari pasangan hidup dengan pertimbangan 4 kriteria. Dan kriteria yang terakhir yang dipertimbangkan adalah agama. Oleh karena itu, pilihlah pasangan yang baik agamanya untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan sakinah. Orang yang baik agamanya tidak hanya tergambar dari ketaatannya dalam melakukan ibadah mahdhah atau ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah saja, tetapi orang yang baik agamanya juga tergambar dari perilakunya yang baik terhadap sesamanya, termasuk perilakunya yang baik terhadap pasangan hidupnya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan istri-istri beliau. Perlakuan yang baik itu meliputi banyak hal, baik mengenai hubungan komunikasi antara suami istri,
dalam sikap menjaga dan melindungi pasangannya, pemenuhan kebutuhan ekonomi yang layak, dan lain-lain. Sampai di sini kita bisa memahami kenapa sekarang kasus perceraian marak terjadi. Lalu, apakah perceraian itu juga merupakan bagian takdir Allah? Coba kita renungkan ayat 21 dari surat Ar-Rum yang tadi saya sampaikan. Di dalamnya ada kalimat yang berbunyi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Seberapa besar rasa cinta dan kasih sayang itu harus diupayakan oleh masing-masing pasangan suami istri. Jadi harus ada usaha. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sebuah keretakan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselisihan yang berujung pada perceraian adalah tidak semata-mata takdir Allah, melainkan itu merupakan hasil akhir dari upaya pasangan yang tidak mencapai sakinah dalam rumah tangga. Ada orang yang bilang, kalau begitu pasangan suami istri yang telah bercerai berarti jodohnya sampai di situ. Itu bisa dibenarkan. Tetapi sekali lagi, perceraian itu tidak mutlak takdir dari Allah, tetapi karena usaha para pihak yang bersangkutan sendiri yang gagal mencapai sakinah dalam rumah tangga mereka. Dalam menjalani hubungan rumah tangga, pasti ada badai, pasti ada cobaan, pasti ada ujian, pasti ada kesusahan dan kesulitan. Jika pasangan suami istri bisa melewati badai itu, maka akan mendapatkan sakinah atau kebahagiaan dan ketentraman bersama pasangannya. Sebaliknya, jika pasangan suami istri itu tidak mampu melewati badai ujian, maka biasanya memilih untuk mengakhiri janji suci dengan cerai. Itu pilihannya. Meskipun perceraian itu merupakan perkara halal, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pasangan suami istri yang bercerai masih diberikan peluang untuk rujuk kembali setelah cerai. Memang ada banyak penyebab sehingga terjadi perceraian dalam rumah tangga. Namun, jika ada ikhtiar, jika ada introspeksi diri, saling memahami, tidak mengedepankan ego, tidak merasa benar sendiri terhadap pasangannya, saling memaafkan satu sama lain, maka insya Allah dengan kehendak Allah perceraian itu bisa dihindari. Maka jika bermasalah, jangan jauh-jauh dari Allah, dekatilah Allah, mintalah kepada Allah solusi terbaik. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.